Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat RSPPN, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Welcome to Papdong, podcast aware penyakit dengan ngobrol-ngobrol. Dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai penyakit yang paling sering kita temui adalah diabetes mellitus. Penyakit ini sering disebut sebagai silent killer dan bukan hanya mengenai gula darah yang tinggi, tetapi juga bagaimana cara mencegahnya dan juga bagaimana dukungan orang-orang sekitar mengenai pasien-pasien diabetes mellitus kali ini. Jadi tetap bersama kami di episode spesial kali ini bersama saya dengan Dr. Sarah Melisa Panjaitan. Nah, lebih jelasnya lagi mengenai penyakit diabetes mellitus ini, kita akan menanyakan langsung dengan dokter kami yang berpraktek di RSPPN, Dr. Mariarini Suryanti, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, dokter. Hai, Dr. Sarah. Apa kabarnya, dok? Selamat siang. Puji Tuhan, sehat, dokter. Sehat, dokter, Ya, puji Tuhan. Dok, hari ini kita akan membahas mengenai penyakit diabetes mellitus, dokter. Supaya teman-teman RSPPN ini pada tahu nih, dok, lebih paham lagi, dokter. Kira-kira apa, dok, penyakit diabetes mellitus itu, dokter? Oke, terima kasih, Dr. Sarah. Jadi penyakit diabetes mellitus itu biasanya di masyarakat kita dikenal dengan kencing manis ya. Dan orang bilang kalau kencing manis itu berarti semuanya manis ya. Jadi, wah, darah saya manis, dokter, gitu. Sebenarnya penyakit diabetes mellitus ini adalah suatu penyakit metabolik. Jadi metabolik itu berasal dari metabolisme ya. Metabolisme tubuh kita yang terganggu akibat gangguan daripada insulin di dalam tubuh kita yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah. Nah, selain gula darah juga ada beberapa kadar gula darah kan kita bisa lihat dari laboratorium ya, Dr. Sarah. Tapi secara manifestasi klinis ya, keluhan yang dialami pada pasien-pasien dengan diabetes itu biasanya banyak ya, tergantung masing-masing orang ya. Jadi ada yang keluhannya lemas, ada yang keluhannya munculnya tahu-tahu kok tanganku kesemutan gitu, ada yang kok mataku kabur. Jadi banyak sebenarnya untuk melihat apakah ini individu ini mempunyai diabetes atau tidak. Nah, diabetes itu sendiri juga ada beberapa macam sih, Dr. Sarah. Baik, dok. Untuk ada berapa macam, dok, emang untuk diabetes mellitus sendiri, dokter? Diabetesnya itu ada 4 ya, diabetes tipe 1, tipe 2, gestasional diabetes dengan diabetes tipe lain. Diabetes tipe 1 itu terjadi gangguan pada pankreas. Jadi biasanya muncul pada usia-usia muda dan diakibatkan karena ada autoimun. Jadi itu mereka mungkin perlu aware ya pada orang-orang tua, pada anak-anak yang banyak beraktivitas fisik, banyak makan tapi penurunan berat badan, dan konsumsi banyak manis. Pada di sekolah-sekolah juga kita kan sulit untuk melihat anak-anak itu snacknya apa di lingkungan sekolah. Jadi itu biasanya muncul pada usia muda. Dan pada diabetes tipe 1 ini biasanya ini kita terapinya juga beda dengan diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 2 itu akibat dari gaya hidup sekarang, Dr. Sarah. Gaya hidup sekarang kan cenderung kita senang menikmati drakor dengan ngemil-ngemil kan. Terus malas juga kita mau olahraga juga malas. Dan mudah sekali kita menggunakan via online untuk kita makan. Tinggal pencet semua dengan remote. Dan kita jarang untuk bergerak ya, beraktivitas fisik. Apalagi kemarin di zaman-zaman COVID itu yang memunculkan cenderung kita stay di rumah.
Itu akibat gaya hidup. Pada gestasional diabetes itu karena pada kehamilan. Yang jelas kalau gestasional diabetes nggak pada laki-laki ya. Iya, iya dok. Karena namanya juga gestasional diabetes. Pada itu perlu juga dilihat untuk kontrol, apalagi ada riwayat orang tua atau keluarga yang mempunyai diabetes. Dan diabetes tipe lain tuh biasanya karena obat-obatan dok, obat-obatan atau karena penyakit-penyakit kronis ya, seperti tumor atau kanker. Baik dok. Untuk diabetes ini dok, apa aja dok yang merupakan faktor resiko yang dapat menyebabkan seseorang itu menjadi diabetes dokter? Sebenarnya faktor risiko itu banyak ya dokter Sarah. Faktor risiko daripada diabetes itu terutama diabetes tipe 2 itu adalah sebenarnya tuh lifestyle. Kalau kita bicara lifestyle tuh bicara banyak hal. Bicara pola makan sehat, bicara tentang manajemen stres juga, bicara tentang bagaimana kita beraktivitas fisik, terutama untuk olahraga, apakah kita sempat apa tidak. Jadi pada beberapa orang yang obesitas tuh salah satu faktor risiko obesitas. Makanya agak sulit kita mengendalikan obesitas karena memang banyak orang sih muncul di media sosial itu makanan-makanan yang dengan eye catching, padahal itu banyak pengawet, banyak penyedap rasa, dan itu yang membuat kita enak ya makan berulang-ulang. Kudapannya enak karena mereka pasti membuat sesuatu yang memang sengaja untuk bisa dibeli. Jadi makanan yang membuat banyak mengandung gula dokter, tepung-tepungan juga, dan memang ada bakat daripada keluarga yang punya riwayat diabetes. Kemudian kurang olahraga, aktivitas fisik, lebih cenderung main game, lebih enak main game. Kemudian dan orang yang dengan manajemen stresnya kurang bagus. Kadang orang makanan itu merupakan salah satu mood booster atau killing stress, sehingga itu yang membuat mereka tanpa disadari itu yang menjadikan faktor resiko untuk diabetes. Dan memang ada bakat dari atau secara genetik ada dari keluarga orang tua yang sudah terdiagnosa diabetes. Itu dokter. Baik dok. Bagaimana dok gejala awal dan kapan kira-kira seseorang itu sebaiknya mencari bantuan medis dokter untuk gejala awalnya sendiri itu? Kalau gejala awal orang dengan diabetes itu pada biasanya masing-masing orang itu berbeda ya, bervariasi. Kadang orang munculnya dengan penurunan berat badan yang cukup drastis, dengan makan yang sama, dengan porsi makan yang sama, atau mungkin lebih, tapi berat badannya makin turun. Ditandai dengan pakaiannya, kok aku kedodoran ya, agak kebesaran ya gitu. Kok nomorku sudah berkurang nih, dari lingkar pinggang 34 jadi 30 gitu. Kemudian sering dengan badannya makin juga lemas. Jadi kok aku makan banyak tapi kok lemas badanku. Terus kok sering banyak kencing ya, haus terus, rasanya haus. Dan itu satu orang lain mungkin beda lagi. Satu orang lain mungkin terasa kok aku sekarang kok kayaknya kita bilang apa ya, kesemutan ya. Kayaknya aku megang sesuatu itu kayaknya mau jatuh aja terus. Mau jatuh terus itu. Nggak berasa ya dok? Nggak berasa. Kadang megang apa, gelasnya kok kayak nggak berasa nih ya. Gitu. Kadang malah kok tiba-tiba mataku makin lama makin nggak kelihatan jelas ya, nggak kabur. Dengan berganti kacamata juga nggak jelas, nggak fokus gitu, mata kabur. Bisa juga mungkin aku kok sekarang merasa sering ini ya, sering berdebar-debar ya. Bisa juga kita bilang, kalau kita bilang palpitasi ya. Jadi banyak sebenarnya respon manifestasi
atau keluhan yang muncul yang itu bisa membawa seseorang itu seharusnya lebih baik untuk kontrol ke fasilitas pelayanan terdekat, baik klinik, puskesmas, atau kalau mau dekat rumah sakit silahkan kontrol. Karena kalau kita biarkan akan berdampak panjang ya komplikasinya. Itu dok. Baik dokter. Untuk apa dok pola makan yang baik dok untuk penderita diabetes mellitus dokter? Sebenarnya kalau kita lihat bahwa seseorang kalau punya pola makan sehat ya, pola makan sehat itu dihidupkan daripada pola makan keluarga. Nah, pola makan keluarga itu akan membawa menjadi kebiasaan untuk seseorang menjadi sehat. Jadi menu-menu yang tinggi kalori itu seharusnya sudah mulai dihilangkan. Lebih banyak sayur, buah, atau protein, dan lebih prefer saya lebih protein yang nabati. Di Kemenkes tuh ada sih pola makan sehat ya untuk kita tuh seperti piring teh ya, piring teh. Jadi 50% tuh sebenarnya lebih baik sayur dan buah. Seperempatnya itu porsinya di karbo dan protein. Nah, pada orang-orang diabetes itu kalau sudah kita terdiagnosa diabetes, selain tadi manifestasi klinis ya, keluhan, juga laboratorium kita perlu periksa. Jadi gula darah puasa lebih dari 126 dan 2 jam makan lebih dari 200. Kalau sudah kita terdiagnosa diabetes, maka nomor 1 itu salah satu pola makan atau pola makan sehat itu salah satu pilar juga untuk penata laksanaan diabetes. Jadi selain tadi tabel T, juga kita juga melihat 3J, jenis, jumlah, dan jadwal. Karena pada pasien diabetes tuh kita harus juga lihat jenisnya apa sih. Sebaiknya lebih banyak serat dibanding dengan karbonya. Tetap harus ada karbo. Kemudian jumlahnya juga itu tergantung juga berat badan, kadar gula darah rata, juga tergantung aktivitas fisik. Pada orang yang dengan masih aktif bekerja sangat berbeda pada orang yang sudah lanjut dan tinggal di rumah, itu sangat berbeda meskipun sama-sama diabetes. Kemudian jadwalnya, kadang orang diabetes tuh merasa bahwa aduh ini gara-gara makan gue nih banyakan nih, makanya yang 3 kali sehari dikurangin jadi 2 kali atau 1 kali sehari. Itu justru tidak bagus. Saya malah makan yang bagus itu kita harus ada makan besar pagi, siang, dan malam, dan ada snack di antara itu. Mau 2 kali atau 3 kali. Misalnya kita makan di jam 7, snack di jam 3 jam setelah itu, jam 10, kemudian makan besar di jam 1. Kemudian jam 4 kita snack juga, kemudian kita makan malam di jam 7. Itu sebenarnya pola makan, jenis, jadwal, dan jumlah. Kemudian juga kita kadar gula, garam, dan lemak. Jadi minyak, kadang kita tuh berlebihan, lebih enak sih makan yang gurih ya. Jadi tumis-tumis tuh lebih enak dibanding kita rebusan. Itu sebenarnya mungkin kita perlu kembangkan bahwa anak-anak muda sekarang ini harusnya harus membuat makanan rebusan tapi eye-catching, yang buat yang bisa enak nih ternyata ini gitu. Jadi minyak tuh paling enggak tuh harus maksimal sebenarnya ya, itu 5 sendok makan. Gula itu juga gula itu sebenarnya 50 gram atau 4 sendok makan. Dan garam itu 1 sendok teh. Itu sebenarnya dalam sehari. Tapi kita kan kayaknya nggak nyaman deh, rasanya nggak enak ya. Kalau udah nggak enak kita jadi selera makan nggak ada. Jadi kita mau aktivitas fisik jadi terganggu. Karena mindset kita di Indonesian people ini biasanya makan itu apa ya? Harus berasa ya dok ya? Makan tuh harus enak. Ya itu mood booster tadi bilang, mood booster. Padahal kita boleh makan enak tapi kita harus terjadwal. Terutama pada orang diabetes bisa makan tetap enak ya.
tetap lezat bersama keluarga, tapi dengan merubah jenis makanan. Kalaupun bisa makan enggak bisa, tapi mungkin itu harus dibatasin. Misalnya dalam sebulan bersama keluarga 2 kali makan enak. Dan karbo itu bisa berubah, nggak harus, kan ada karbohidrat yang kompleks dan simpleks. Kompleks itu ya seperti nasi ini. Kalau simpleks itu gampang sih, karbohidrat simpleks. Permen juga udah karbohidrat sebenarnya, mengandung gula. Terus gula aren itu mengandung juga gula. Itu juga jadi karbohidrat itu bukan hanya nasi gitu yang kita tahu, kan kita karbohidrat itu nasi ya. Padahal kalau aku nggak makan nih, makan cuma sekali nasi, tapi dia makan nastar, makan permen, itu sama dengan memakan karbohidrat. Jadi 3J, kemudian lebih banyak serat, sayur buah dibanding dengan karbo dan protein harus seimbang, seperempat. Itu dok. Siap dok. Baik dok, bagaimana dok aktivitas fisik yang dapat mempengaruhi kontrol gula darah ini dokter bagi pasien-pasien diabetes? Jadi pilar daripada penata laksana diabetes itu ada 5 ya. Selain diet, pola makan sehat, kita juga melanjutkan edukasi ya. Edukasi itu bagaimana sih seseorang itu menyadari bahwa dia memang menderita penyakit, menderita kencing manis atau menderita diabetes. Sehingga dengan dia menyadari, dia memahami bahwa dia sedang menderita diabetes, dia juga akan berusaha untuk mengatur pola lifestyle-nya, pola hidupnya, pola makan, manajemen stres, edukasi. Kemudian aktivitas fisik termasuk salah satu penata laksanaan ya dalam terapi. Aktivitas fisik itu sangat membantu sekali di dalam pasien dengan diabetes, karena dengan aktivitas fisik berarti kita metabolisme di dalam tubuh kita akan berjalan bagus karena seimbang antara masukan dengan yang kita lakukan pengeluaran. Metabolismenya itu harus seimbang. Nah, aktivitas fisik juga akan banyak membantu pada pasien-pasien untuk mengaktifkan semua, baik sel-sel saraf, sel-sel darah yang sudah, kalau orang awam bilang udah tertimbun gula ya, udah banyak gula di darah yang tidak bisa masuk ke sel-sel karena ada gangguan daripada pankreas, sehingga pada aktivitas fisik kita akan mensensitizer artinya dia akan mengaktifkan kembali pankreas untuk lebih berfungsi ya, untuk membantu mengolah kadar gula, mengolah gula yang kita konsumsi. Dan aktivitas fisik di dalam pasien dengan diabetes harus juga tidak bisa sembarangan ya. Kadang-kadang kita, aku udah diabetes nih, aku mau olahraga, suka-sukanya olahraga, lagi enak nih, lagi cuaca lagi bagus nih, aku mau olahraga 1 jam, nggak bisa. Jadi olahraga itu harus juga ada ketentuannya, harus baik, benar, terukur. Jadi baik ya dia kalau mau olahraga ya benar-benar pakai baju olahraga. Kadang-kadang gue mau treadmill aja tapi gue pakai baby doll atau gue pakai pakai daster, bisa aja gitu kan, tapi kan nggak bagus itu, harus benar-benar pakai baju olahraga. Dan usahakan sebelum melakukan olahraga kita stretching atau pemanasan, karena pemanasan itu sangat penting. Kadang pada orang-orang tertentu, enggak, aku langsung aja deh, enak deh langsung aja ke ini deh, misalnya langsung berenang. Padahal enggak. Padahal yang benar itu justru stretchingnya itu yang benar. Stretching itu sekitar 3-5 menit harus dilakukan. Kemudian baru kita melakukan olahraga sesuai dengan kita. Jangan kayak aku mau aerobik udah nggak akan bisa. Dan itu sangat membahayakan pada orang-orang yang sudah di atas 55 ya. Kemudian olahraga sebaiknya tadi saya sampaikan pemilihannya harus bagus. Jadi misalnya ini ya lebih baik sepeda statis
dan itu waktunya sekitar 30 menit lah. Jangan banyak-banyak karena olahraga itu nggak bisa instan. Olahraga itu bertahap, Dok. Olahraga kalau instan kita malah nggak berdampak, nggak bagus kepada tubuh kita. Jadi waktunya, jenisnya kita pilih, terus kita menggunakannya dengan benar dan terukur ya kita tahu bahwa kita nggak bisa mau olahraga. Dokter Sarah dengan saya sudah berbeda. Pasti aku nggak bisa olahraga kayak apa? Tinju sekarang atau olahraga? Muay Thai dok Itu nggak mungkin. Aku nggak mungkin ya pakai olahraga itu ya. Tuh, jadi kita harus bisa memilih jenis olahraga. Dan biasanya orang-orang dengan diabetes tipe 2 ini kan cenderung usia-usianya udah usia dewasa lanjut ya, udah dewasa di atas 40-50 ke atas. Jadi nggak mungkin olahraga yang seperti anak muda. Itu dok. Baik dok. Apa aja dok komplikasi jangka panjang yang dapat muncul di diabetes tipe 2 ini dokter? Komplikasinya pada diabetes itu berdampak pada seluruh organ. Tapi yang membuat kita akan terganggu aktivitas kita tuh biasanya pada vaskuler, pembuluh darah. Bisa mikro dan makrovaskuler. Kalau mikrovaskuler kan kita lihat dokter, dan itu sangat berbahaya. Karena tiba-tiba kita nggak sadar ternyata ginjal kita sudah terkena. Yang kadang-kadang kita nggak terasa, mata kita kabur, ternyata ada retinopati diabetik. Ginjal kita bisa ada nefropati diabetik. Dan mungkin makin kita nggak bisa merasakan apa-apa. Jadi kadang-kadang kita bilang baal, kesemutan, sehingga pada orang-orang diabetes memang harus memakai alas bila berjalan. Karena dia nggak tahu nih dia sedang apa, ini benda tajam, benda tumpul apa, nggak tahu. Itu namanya neuropati diabetes, dok. Dan kalau komplikasi makronya, tahu-tahu tiba-tiba dia udah lemah salah satu anggota geraknya. Ya, tahu-tahu loh aku nggak bisa ngangkat ya nih, gitu. Kok jalanku udah pincang nih. Gitu. Jadi dan berakibat fatal bisa jadi stroke atau tahu-tahu chest pain. Kok aku sesek tuh, aku nyeri dada. Dan tahu-tahu kita periksa ternyata takutnya ada penyakit jantung koroner yang kita nggak kita sadari. Makanya tadi disebut di awal tadi sama Dokter Sarah bahwa diabetes mellitus adalah suatu penyakit yang silent killer. Ya betul, yang silent killer itu menyebabkan sesuatu yang kita nggak tahu, tiba-tiba kita nggak sadar, kita tahu-tahu kita sudah berangkat. Ya janganlah seperti itu. Janganlah seperti itu ya dok ya. Iya jangan ya dok ya. Oke dok. Dokter, bagaimana sih dok dukungan sosial yang berkontribusi pada keberhasilan pasien-pasien diabetes dan juga tantangan yang sering terjadi nih dok untuk pasien-pasien diabetes mellitus tipe 2 ini dokter? Jadi pengobatan terapi yang paling bagus tuh di dalam keluarga. Supporting sistemnya itu yang bagus tuh di dalam keluarga. Artinya pola makan sehat itu saya tekankan terus, pola makan sehat, karena dampak yang sangat signifikan pada orang-orang dengan punya genetik atau bakat diabetes tuh pola makan ini sangat berpengaruh. Jadi jangan orang yang diabetes, orang sakit tuh disendiriin makannya. Jadi dia disendiriin makannya cuman nasi 3 sendok sama sayur sama tahu tempe, kitanya makan tongseng, makan gorengan yang enak-enak ya dok. Yang enak-enak. Jangan. Jadi tetaplah mensupport keluarga kita, misalnya orang tua kita atau anak kita atau saudara kita, sama-sama kita makan sehat. Itu supporting system, kita sama-sama makan sehat. Dan beberapa tanggapan masyarakat bahwa kalau aku minum obat terus nanti kalau aku udah diabetes nih, aku berarti harus minum obat terus, berarti nanti ginjalku jadi rusak. Itu kadang-kadang nggak benar juga dok, karena justru kalau kita sudah terdiagnosa diabetes, kita harus minum obat juga teratur,
kontrol juga, kontrol gula darah teratur. Dan tadi sudah saya sampaikan, jadi harus ada aktivitas fisik dan manajemen stresnya juga harus bisa. Nah pada biasanya begitu, jadi mereka sudah enggak, gue milih yang herbal aja deh daripada gue milih obat, minum obat. Herbal ini kita nggak tahu kandungannya, dan herbal ini bukan obat ya, herbal ini memang supporting ya, hanya membantu saja, dan kita nggak tahu isinya apa. Kalau memang seseorang mau berganti kepada herbal atau menambah dengan herbal selain obat-obat yang diminum, sebaiknya sih konsultasi sama dokternya. Jadi nggak tiba-tiba nggak pernah kontrol, tahu-tahu udah, dok aku kemarin udah 6 bulan nggak kontrol, aku udah ganti herbal, ternyata overshoot naik gula darahnya lebih dari 500 dengan HbA1c naik terus. Dan pada biasanya kita kalau membuat sesuatu yang sehat itu perlu effort, perlu usaha sih, perlu usaha. Mau cari rebus-rebusan malas banget ya, harus ke dapur, harus siapin itu, ngerebus ini, kayaknya lebih enak deh tinggal pencet-pencet, udah tahu-tahu udah datang. Dan bisa kita nikmati sebenarnya sehat itu, karena kalau kita makan sehat tuh pasti ada yang hilang dari kenyamanan tes lidah kita ya. Nah selain itu juga memang karena mindsetnya bahwa minum obat itu menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Kalau kita minum obat terus mengganti ke pola ke herbal, terus dukungan keluarga untuk makanan sehat juga nggak sulit, karena anggota keluarga juga banyak yang bekerja dan itu perlu waktu. Itulah yang menyebabkan kesulitan ya untuk pasien-pasien diabetes ini untuk memeriksakan atau mengontrol secara teratur kadar gula darahnya. Kadang-kadang mereka lebih percaya iklan, reklame. Kadang nanti minum susu ini atau minum ini, makan ini atau makan buah, makan pil ini akan lepas obat-obatan gitu. Terus aktivitas fisik olahraga ini juga males kalau nggak ada temennya. Pasti itu memulai sesuatu yang baik itu perlu dukungan ya, perlu dukungan. Jadi kalau mau olahraga, ayo bareng-bareng, ayo kita sama-sama. Kalau nggak bisa, memang orang mesti liburnya cuma Sabtu Minggu ya. Cuman kalau bisa, adalah yang mendampingi keluarga kita yang paling nggak seminggu 3 kali sebelum berangkat ke kantor. Nggak usah jauh-jauh, keliling taman aja, keliling rumah aja, tuh melakukan suatu aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu nggak usah outdoor harus pakai gini, enggak. Kita bisa aktivitas fisik itu hanya dengan berkebun, dengan menyiram, dengan menyapu itu, dengan tanpa tanpa ada pendampingan bisa. Jadi memang tidak hanya duduk nonton sambil ngemil, itu biasanya orang-orang tuh kan malas ya, mau jalan aja malas. Itu dok. Jadi memang dukungan keluarga, lingkungan kita, terus pendampingan artinya keluarga juga ikut terlibat, terus mengubah pola bahwa paling nggak kita juga berusaha untuk makan sehat, bukan hanya yang sakit, kita pun juga harus makan sehat di dalam keluarga. Itu dok. Sedikit merangkum, diabetes mellitus merupakan peningkatan gula darah yang disebabkan oleh kerusakan insulin. Terapinya mengenai 5 pilar, yaitu pertama ada edukasi, diet atau pola makan yang teratur, aktivitas fisik, monitoring gula darah, dan juga minum obat yang teratur. Mungkin dari Dr. Maria ini ada pesan-pesan untuk teman-teman RSPPN, dok? Saran buat kita semua, sehat itu dimulai dari diri sendiri. Pencegahan diabetes lebih baik daripada pengobatan, dan lebih baik performance kita yang manis daripada kita menyimpan si manis di dalam tubuh kita.
Oke teman-teman, kalaupun ada si manis di dalam darah dan tubuh kita, datanglah ke RSPPN. Ada dokter yang siap untuk membantu mengatasi diabetes mellitus. Terima kasih. Oke. Baik teman-teman, semoga ngobrol-ngobrol kita kali ini dapat membuka wawasan kita bagi semua yang menontonnya. Baiklah Sobat RSPPN, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Terima kasih dokter atas sharing ilmunya, semoga akan menambah ilmu, wawasan, dan motivasi untuk kita tetap sehat ya dok. Terima kasih juga untuk Sobat RSPPN yang sudah menonton podcast Papdong. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa follow IG RSPPN @rspppnsudirman.id, like and subscribe YouTube RSPPN Sudirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehatku, sehatmu, sehat kita semua.